Okay, so hello everyone. I'm Fikar. I'm Kuro in this video. Yeah, my channel YouTube is Kuro and this is me. Aku mau mengungkapkan apa yang sudah aku pelajari tentang bahasa Inggris and the way how I can speak English right now. That's a huge journey that I've been done back then. So sekarang aku bisa berbahasa Inggris. Aku mau share bagaimana aku bisa berbahasa Inggris tanpa les, tanpa beli kelas, tanpa kayak bayar orang buat ngajarin. Ya sama aja sih kayak les. Ya aku mau share seperti di judul, kayak kenapa 12 tahun belajar bahasa Inggris itu nggak cukup. Ngelihat ada orang Indonesia atau bahkan kamu sendiri atau bahkan orang lain, orang terdekat kita, terserah siapapun itu, while they speak English, mereka itu kayak gak giguk atau bahkan tidak tahu sama sekali secara ironinya. What's your name? Margarita. Oh, Sudah kasih encuesta. Alhamdulillah. Basic atau sampai kayak this one 5,000 for one piece, yes, atau kayak no gitu, kayak hello, how are you, kayak gitu aja terus and so on. Pernah gak rekan-rekan itu kayak kalian itu realize we've been learn English in 12 years, 12 tahun kita belajar bahasa Inggris sedari SD, kelas 1 SD sampai 6 SD. Setiap kelasnya itu pasti disisipi bahasa Inggris. Lalu ke SMP 3 tahun, ke SMA juga sama, SMA sederajat, SMA, SMK, MA terserah. Mereka belajar bahasa Inggris juga, pasti diajarin bahasa Inggris. Total 12 tahun. Kita tetap aja gitu kayak bahasa Inggris kita nggak lancar gitu. Itu nggak sepenuhnya salah kamu, nggak sepenuhnya salah guru-guru kita juga. Tapi yang aku lihat setelah aku sekolah selama ini, aku bisa bahasa Inggris itu nggak dari sekolah, tapi by my own, dengan cara aku sendiri bisa berbahasa Inggris. Dan yang aku rasa ketika aku belajar bahasa Inggris di sekolah, ketika aku mencoba, ketika aku ke depan kelas, ketika aku salah, I felt humiliated, ketika teman-teman kamu kayak neriakin dan seterusnya atau diketawain, itu bikin mental down dan seterusnya. Itulah kenapa beberapa orang dari siswi atau bahkan mahasiswa, they not brave enough untuk mencoba di depan kelas atau bahkan mencoba di dunia nyata with foreign people, with other people, which is itu teman mereka, karena takut di judge in that way. Nah, oleh karena itu aku rasa perlunya tempat you have to speak for English safely gitu. Entah itu komunitas atau bahkan nggak mau ketemu secara offline, itu komunitasnya bisa secara online, entah itu Discord atau nyoba ke kayak Om TV and setting VPN ke foreign native people. Dan juga ada faktor kita harus mempelajari grammar. Nah, selama ini dari SD sampai SMA yang selalu kita ingat apa? Verb 1 ditambah verb 2 ditambah verb 3 and so on, shall and will dan seterusnya, kata kerja, predikat, jamak dan lain-lain. Nah, itu kayak jebakan dalam hal grammar ini, kayak pisau bermata dua. Aku tahu grammar itu kayak penting dan sangat perlu sekali untuk menggunakan atau memahami grammar, struktur, bahkan ya biar enggak out of topics. Terkadang kita itu sibuk belajar grammar, jadi kayak distract gitu, kayak pusing duluan, jadi malas duluan, jadi ya nggak mau belajar bahasa Inggris di sekolah. Itu faktor dari grammar. Dan juga ya aku aja dulu pusing ketika belajar grammar, kayak I don't get it, what is it jamak, what is it like kayak verb 2, verb 3 ketika aku SD. Belum lagi kosakata bahasa Indonesia aku belum luas gitu, ngedengar kata jamak aja udah apa jamak gitu kan. Rasa grammar itu tetap penting, tapi ketika kalian masih belajar, while you like literally didn't know anything with English, didn't know how to start,
kayak kepinggirin dulu grammar, kita latihan ya berbicara in front of the camera like this, atau bahkan di depan mirror atau reflections, ada ya di depan kaca, di refleksi kamu, di situ you talk with English, dan hafalin kosakata, memorize vocabularies, dan ya dengan itu it will worth it and you can speak like this, karena that's what I did gitu. Itu yang aku lakuin gitu back then dulu. Dan juga ya pernah gak sih kepikiran kayak gini? Aku kepikirannya kayak gini, ketika kita lahir as an Indonesian, ketika lahir bahasa pertama kita itu bahasa Indonesia. Ya mungkin ada yang bahasa Sunda atau Jawa, bahasa suku. Nah, ketika kita lahir, kita itu nggak diajarin kata kerja dengan subjek itu harus ini dan itu, nggak. Kita diajarinnya mama, papa, kucing, ikan, pengenalan kosakata, pengenalan kata. Dari situ kita ingat, memorize, terus kita praktekkan. Nah, sama halnya itu, kita lakuin metode yang udah kita lakukan ketika kita lahir, kita terapkan untuk berbahasa Inggris, untuk mempelajari bahasa Inggris. Dan ya saya rasa itu worth it. Dengan cara tersebut, dengan belajar bahasa yang lain, itu kayaknya sama-sama aja bisa worth it. Sejauh ini aku baru nyobanya bahasa Inggris. I will try another language with this method. Dan ya kesimpulannya ya, grammar itu kayak bisa jadi jebakan. Jadi ya hafalin dulu kosakata, praktek, grammar akan mengikutinya. Iya, kayak otomatis ngikutin lah grammar tuh. Terus ada faktor yang ketiga itu kayak ketakutan, takut salah gitu. Kayak chill aja gitu. Kalau takut salah ketika berbahasa Inggris, tenang aja. Apalagi ketika ketemu sama bule gitu. Kayak I will change this POV atau kayak ya POV, point of view kita ubah, kita balik. Ketika bule datang ke Indonesia, to Indonesian, to local people, terus mereka bilang itu 3.000 3 buah, itu ambil aku ambil, kayak gitu kan. Kayak walaupun kesannya strukturnya bahasa Indonesianya itu acak-acakan, tapi we get it karena kita sudah tumbuh kembang lahir besar di Indonesia gitu. Apalagi menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, kita udah peka gitu. Oh, maksudnya ke sana, kita paham. Mereka juga sama gitu, kayak foreign people yang native-nya English, ketika kita bilang ngobrol bahasa Inggris, mereka will sing in the same way gitu, kayak kita ke mereka. Jadi ya chill aja, nggak usah takut salah gitu. Dan juga kayak ya gitulah. Dan tips aku kalau misalkan kayak belajar di sekolah, beres dari sekolah SD, SMP, atau bahkan kuliah, pasti mereka itu pendidik bahasa Inggris itu pasti ada tuntutan akademik buat ngajarin grammar, atau mungkin banyak sekali grammar yang harus diajarin. Kalaupun demikian, ketika pulang sekolah ya udah buka aja Discord atau apa, atau main game internasional, terus ya speak with English gitu. Perbanyaknya di luar aja gitu. Kalau udah di sekolah, kampus, ruang kelas, ya udah kayak tanya aja gitu, kayak Pak, kalau konteksnya homograph itu seperti apa sih? Atau kalau kita nyebut kayak slang gitu, kayak slang itu harusnya kapan kita gunakan, atau apapun itu terserah. Baru nanya. Ya. Jadi kalau prakteknya ya udah di luar aja, ketika di kelas baru kita nanya pengalaman kita, atau udah benar atau enggak apa yang sudah kita lakukan, praktekkan in English dengan bahasa Inggris. Just do it. Dan sekian dari saya. Aku kedepannya bakal kayak share my thoughts, nge-share isi pikiranku ya, atau kayak sharing apa yang sudah aku pelajari ketika sedari aku SD sampai ke kuliah yang sedang aku tempuh sekarang, atau hal-hal baru aku bakal share di sini. Terutama kayak kayak informasi-informasi akademik, dan ya aku bakal share di sini karena aku mau kayak kayak share apa yang sudah aku pelajari, dan itu jadi kebaikan untuk semua orang. Dan buat orang yang putus sekolah dan lain-lain, feel free untuk lihat
video ini aku bakal share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you later.